Nah, sambil menikmati sarapan, saya akan memaparkan tentang buku pedoman pelaksanaan MKWK di Uniwara. Baik, Bapak Ibu, langsung saja ya. Jadi ini adalah hasil kerja dari tim MKWK yang sangat hebat sekali. Ini adalah panduan pelaksanaan pembelajaran MKWK mata kuliah wajib berbasis proyek Merdeka. Judul kami yaitu di proposal itu adalah implementasi MKWK berbasis proyek Merdeka dalam membangun karakter patriot melalui mata kuliah bahasa Indonesia dan Pancasila. Jadi ciri khas kami yaitu karakter patriot ya. Sebagaimana nama dari Uniwara sendiri, Universitas PGRI Wiranegara. Jadi kami mengambilnya karakter patriot ya, ciri khasnya seperti itu. Kemudian ke bawah Bu. Terus. Jadi ini langsung ada bab 1 di panduan. Itu pendahuluan. Untuk nasionalisasinya di sini memang untuk di Uniwara sendiri belum ada unit pengelola khusus MKWK seperti itu. Jadi adanya dibahas di sini diharapkan nanti sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Warak 1 tadi, diharapkan dapat membangun atau membuat ini salah satunya unit sendiri tentang MKWK atau bukan MKWK, khusus mata kuliah wajib di institusi sendiri seperti itu. Kemudian ke bawahnya, nah ini untuk mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK. Jadi di sini yang sebelah kanan di situ adalah MKWK sendiri. Jadi MKWK itu ada 4 mata kuliah sesuai yang dari keputusan Bermawa. Di situ ada agama, Pancasila, bahasa Indonesia dan kewarganegaraan. Jadi MKWK sendiri itu ada 4. Kemudian di situ muncul mata kuliah wajib institusi. Jadi ada kewiranegaraan, kePGRI-an, kewirausahaan, KKN dan bahasa Inggris. Jadi mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah wajib institusi nanti di sini bisa berkolaborasi, di mana nanti bisa luarannya itu berbasis proyek Merdeka dan akan menghasilkan profil lulusan berjiwa patriot. Namun pada tahun ini yang kami terima itu hanya kolaborasi antara 2 mata kuliah, bahasa Indonesia dan Pancasila saja, seperti itu. Jadi mungkin kedepannya tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Rektor, kolaborasi misalnya agama dengan Pancasila seperti apa. Jadi kami sekarang masih 2, bahasa Indonesia dan Pancasila seperti itu. Ke bawah. Nah ini pemaparan dari CPMK dari MKWK sendiri. Langsung ke bawah. Nah ini ke bawah Ibu. Sudah di-share ya Bu ya? Belum. Sudah. Belum. Ke Bapak Ibu dosen ya belum. Belum. Oh. Hanya di grup di rektorat aja. Ya nanti akan kami share. Ya. Ya, untuk yang ini. Ini tujuan dari penyelenggaraan model pembelajaran mata kuliah wajib berbasis proyek Merdeka. Jadi tujuannya yaitu pertama meningkatkan pemahaman konsep. Jadi pembelajaran berbasis proyek Merdeka itu memungkinkan mahasiswa untuk terlibat dalam proyek nyata yang relevan dengan mata kuliah. Nah, kemudian ada yang kedua, pengembangan keterampilan praktis. Jadi melalui proyek Merdeka, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam dunia kerja. Kemudian yang ketiga, pembelajaran aktif dan berorientasi pada hasil. Jadi pembelajaran berbasis proyek Merdeka tersebut itu dapat mendorong mahasiswa untuk menjadi aktif dalam mencari informasi, melakukan riset dan mencari solusi. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Jadi melalui proyek Merdeka, nanti diharapkan mahasiswa
memiliki tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya Bu. Nah, yang kelima itu ada persiapan untuk dunia kerja. Jadi dengan adanya proyek Merdeka tersebut dapat membantu mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang seringkali melibatkan proyek-proyek nyata. Yang keenam, pengembangan kreativitas. Nah, kemudian ada kolaborasi dan kerjasama. Jadi nanti di sini untuk kolaborasi mahasiswa akan bekerja dengan tim dalam kelompoknya di mata kuliah tersebut sehingga dapat membantu meningkatkan keterampilan kolaborasi dan kerjasama. Kemudian yang kedelapan, penilaian holistik dan autentik. Jadi dengan proyek berbasis Merdeka, penilaian dapat dilakukan secara holistik dan autentik yang melibatkan seluruh proses dan hasil yang didapat oleh mahasiswa, seperti itu. Kemudian untuk sasarannya kami itu ada 4 dari Uniwara sendiri, itu sesuai dengan pencapaian IKU dalam menyelenggarakan perkuliahan menggunakan metode case method dan team based project learning dengan bobot penilaian lebih dari 50%. Kemudian untuk dosen sendiri, dosen pengampu MKWK dan MKWI atau mata kuliah wajib institusi itu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis proyek Merdeka. Kemudian yang ketiga, untuk mahasiswa sendiri itu dapat mengimplementasikan keterampilan serta pengetahuan kepada masyarakat melalui karya ilmiahnya sebagai hasil yang didapatkan melalui pembelajaran berbasis proyek di kelas. Kemudian untuk masyarakat sendiri, jadi khusus dalam lingkungan Kota Pasuruan sendiri itu dapat memperkenalkan daerah melalui hasil pembelajaran proyek yang telah dipublikasikan oleh masyarakat. Jadi di sini nanti karena luaran dari program ini salah satunya yaitu artikel. Ke bawah Ibu. Nah, ini untuk ketentuan pelaksanaan dari program. Jadi mata kuliah wajib kurikulum itu berbasis proyek Merdeka. Di program ini ada 2 tadi, bahasa Indonesia dan Pancasila. Nah, ini kolaborasi di mana nanti akan menghasilkan yang namanya irisannya itu adalah sebuah proyek ya, proyek gitu. Kemudian di sini kedua Bu. Nah, ini oke. Nah, untuk pembelajaran berbasis proyek sendiri, di sini ada beberapa sintaksis dasar dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, pertama pemilihan proyek atau tugas, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada tim pengajarnya sendiri, ada tim mahasiswa, penyelidikan awal. Jadi mahasiswa nanti melakukan penelitian awal di mitra seperti itu. Kemudian ada perencanaan proyek, kemudian ada pelaksanaan ke bawah, ada pemantauan dan dukungan, kemudian evaluasi, sampai nanti ada penyimpanan arsip seperti itu. Jadi sudah lengkap di sini. Nanti akan kami share untuk ini panduan bagaimana untuk menghasilkan proyek tersebut. Kemudian ada ketentuan umum dan prasyarat sebagai dosen. Jadi di sini ada ketentuan juga prasyarat sebagai mahasiswa. Jadi kenapa kok ada ketentuan itu sebagai dosen? Loh, saya kan misalnya saya dosen PKN gitu ya. Saya tidak langsung menunjuk bahwa beliau langsung termasuk dosen MKWK. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Jadi ada pendaftaran, kemudian tes, seleksi seperti itu. Juga mahasiswa sama. Ya. Jadi diharapkan di sana itu tidak berebut ya. Misalnya yang Pancasila, misalnya semester ini diampu oleh Bu Ina. Kemudian semester depan diampu oleh Bu Yuniar gitu. Loh kok berbeda? Nah, seperti itu. Jadi tidak ada berebut di antara dosen seperti itu. Jadi ada proses pendaftarannya, kemudian ada seleksinya sampai siapa yang mengampu mata kuliah tersebut. Sama seperti nanti juga mahasiswa. Jadi mahasiswa juga seperti umumnya ada KRS-an seperti itu. Kemudian
menginput mata kuliah tersebut, misalnya yang Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, seperti itu. Ke bawah, Bu. Ini ketentuan tadi yang prasyarat mahasiswa. Nah, ini untuk prosedur pelaksanaannya. Jadi tahap penyelenggaraan mata kuliah wajib kurikulum dan institusi itu ada penjadwalan mata kuliah, kemudian ada penentuan dosen, kemudian ada pengembangan perangkat pembelajaran berbasis proyek Merdeka, ada pelaksanaan pembelajaran sampai evaluasi dan umpan baliknya nanti. Kemudian di sini ada jadwal pelaksanaan pembelajaran nanti di semester ganjil ini. Jadi ada tahap persiapan, kemudian ada implementasi sampai ke evaluasinya. Ini sudah ada di tabel ini, sudah lengkap. Ke bawah, Bu. Nah, ini sudah ada. Kemudian ini ya pendaftaran mahasiswa yang tadi saya sebutkan itu syaratnya apa aja. Nanti sudah ada di panduan ini. Ke bawah, Bu. Nah, ini ada penentuan dosen, kemudian ke bawah, Bu, ini untuk prosedur mahasiswa sudah lengkap. Kemudian nah, ini untuk prosedur dosen sudah ada alurnya. Dosen misalnya ada pengumuman, bentar, Bu, pengumuman kebutuhan dosen. Jadi misalnya di semester 1 ini, semester ganjil dibutuhkan berapa dosen untuk yang Pancasila atau berapa dosen yang bahasa Indonesia. Jadi diumumkan sesuai dengan kebutuhan dosennya, butuh berapa, seperti itu. Kemudian ada lamaran, pengajuan lamaran, ya, sampai nanti ada seleksi, ya, seleksi awal. Nah, ada ujian atau presentasi di sini, ya. Jadi kemudian nanti ada wawancara, ada penilaian akhirnya, kemudian hasilnya ditetapkan, baru penugasan mata kuliah, sehingga nanti dosen itu bisa membuat perencanaan dan pelaksanaan pengajaran, kemudian ada evaluasi dan umpan balik, seperti itu. Jadi nanti yang mengelola siapa nanti? Ya, nanti diharapkan keluarannya nanti kan ada yang namanya unit tertentu yang pengelola untuk yang ini. Jadi sudah ditampung oleh unit tertentu, seperti itu. Kemudian ke bawah, Bu. Nah, ini pelaksanaan program. Untuk pelaksanaan program yang kami tawarkan di sini ada tahap persiapan, kemudian kontekstualisasinya, tahap implementasi sampai refleksi. Untuk tahap persiapan ini kami ada tujuan perkuliahan, pembelajaran, perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen. Kemudian tahap kontekstualisasi itu mulai dari diri dan eksplorasi. Kemudian tahap implementasi itu ada ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi dan aksi nyata. Kemudian tahap refleksi dan tindak lanjut itu ketutup, ya, maaf. Itu ada angkat perkuliahan, kemudian ada angkat kebermanfaatan dari proyek tersebut. Jadi dari tahap 4 tahap ini diharapkan dapat menghasilkan yang namanya sebuah proyek Merdeka, seperti itu. Kemudian bawahnya, Bu, ini alur dari pembelajaran proyek Merdeka. Ini mulai dari diri, kemudian tadi ada eksplorasi sudah lengkap di flyer ini. Kemudian sampai ke bagaimana aksi nyatanya, seperti itu. Kemudian ke bawahnya, Bu. Nah, ini penjelasan setiap poin-poin tadi. Ada tahap persiapan, kemudian tadi ada kontekstualisasi, kemudian ada implementasi sampai ke tadi yang evaluasi, ya. Nah, refleksi dan tindak lanjut. Jadi ini sudah ada angketnya, salah satu contoh dari angketnya, dari angket mahasiswa, kemudian angket dari mitra, ke bawah, Bu. Nah, ini untuk mitra dari bermanfaat proyek tersebut, ke bawah. Ini angketnya. Kemudian nah, ini untuk keluaran
program MKWK tersebut nanti ada video perkuliahan MKWK. Jadi ada 2 mata kuliah tadi, Pancasila sama Bahasa Indonesia. Nanti ada luarannya adalah video pembelajaran itu di kelas seperti apa. Kemudian selanjutnya ada publikasi artikel berbasis proyek Merdeka. Jadi nanti ada tim kelompok dari mahasiswa kolaborasi dengan di dalam kelompoknya, kemudian juga kolaborasi dengan dosen, di mana nanti melakukan riset di mitra tersebut seperti itu. Kemudian ke bawahnya, nah ini monitoringnya dan evaluasinya. Ada monitoring internal, nanti berbentuk logbook, kemudian ada rubrik penilaian, kemudian ke bawah. Nah ini untuk rubriknya, kemudian ada monet eksternalnya, jadi menilainya itu dari jurnal mengajar dosen, kemudian dan daftar nilai seperti itu. Ke bawahnya, nah ini salah satu contoh dari RPS-nya Pancasila gitu. Sudah, ini yang panduan untuk MKWK sendiri. Ini dilanjut SOP. Nah, SOP ini SOP pelaksanaannya. Satunya SOP. Nah, ini SOP pelaksanaan mata kuliah wajib kurikulum di Uniwara sendiri. Jangan cepet-cepet, Bu. Ini untuk pengesahannya belum kami tanda tangani ya, karena kami kan butuh masukan untuk dari panjenengan semua. Ini kemudian ini tujuannya, jadi tujuan SOP ini untuk memberi penjelasan tentang prosedur yang berkaitan tata cara pelaksanaan pembelajaran mata kuliah wajib kurikulum perguruan tinggi di Uniwara. Kemudian untuk ruang lingkupnya itu ada prosedur dalam rangka pelaksanaan pembelajaran MKWK di lingkungan Uniwara. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Uniwara. Nah, untuk referensinya ini sudah jelas, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian ada Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, kemudian ada Peraturan Menteri tahun 2014 Nomor 49, kemudian ada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2020 namanya. Kemudian definisi ini sendiri apa itu pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bentuk kegiatan tatap muka yang dilaksanakan secara terencana dan terjadwal selama 1 semester. MKWK sendiri itu adalah singkatan dari mata kuliah wajib kurikulum perguruan tinggi. Untuk ketentuan umum di sini ada prasyarat dosen pengampu tadi sesuai dengan kualifikasi akademiknya, kemudian ada keahlian dan pengalamannya, kemudian ke bawah Bu, ada kompetensi mengajarnya, kemudian ada rekomendasi dan persetujuan, kemudian ada dukungan penelitian dan pengembangan dan evaluasi kinerjanya, juga ketersediaan waktu. Kemudian ada prasyarat mahasiswa, tadi ada status mahasiswa aktif, kemudian pendaftaran mata kuliah di di sistem ya. Kemudian jumlah SKS, kemudian prasyarat mata kuliah, ada jadwal mata kuliah. Nah ini sampai ke rencana studi tersebut, ketentuan ke bawah. Sampai di sana sudah menginput di KRS-nya mata kuliah tersebut, seperti itu. Kemudian ini untuk prosedurnya. Jadi prosedurnya itu ada menyelesaikan persyaratan administratif. Jadi mahasiswa nanti memastikan bahwa telah menyelesaikan semua persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh Uniwara. Jadi diantaranya misalnya sudah membayar biaya kuliah, daftar ulang dan dokumen pendukung lainnya, kemudian memperoleh informasi jadwal kuliahnya. Mahasiswa nanti memperoleh informasi terkait jadwal kuliah dan mata kuliah yang ditawarkan di semester berikutnya. Kemudian ada konsultasi akademik ke DPA, kemudian ada membuat LKRS, verifikasi KRS, kemudian ada perubahan, misalnya ada perubahan dari KRS sendiri, kemudian baru pelaksanaan kuliahnya seperti biasa. Ada evaluasi hasil belajar, kemudian hasil belajarnya seperti apa, sampai ke proses semester berikutnya seperti itu.
Ini adalah alur dari prosedur legislasi. Tadi ini sambung sudah ada di panduan MKWK ya, yang ini prosedurnya. Kemudian ada SOP dokumen. Ya, tadi adalah SOP dari pelaksanaan MKWK. Ini adalah SOP dari penyusunan pedoman kebijakan MKWK perguruan tinggi Uniwara. Bawah. Jadi tujuannya SOP ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang prosedur yang berkaitan dengan penyusunan dokumen, tata cara pelaksanaan pembelajaran MKWK di lingkungan Uniwara. Kemudian untuk ruang lingkupnya itu prosedur dalam rangka pelaksanaan pembelajaran MKWK di lingkungan Uniwara. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Uniwara. Untuk referensinya bersama dengan yang tadi untuk SOP pelaksanaan MKWK. Kemudian langsung ketentuan umumnya di sini tim dengan program studi harus melakukan evaluasi kurikulum yang telah berlaku setiap 4 tahun sekali. Kemudian pemutahiran dan pengembangan kurikulum, proses evaluasi dan pengembangan kurikulum sampai penyusunan dan pengembangan kurikulum tersebut. Itu harus melibatkan Senat Akademis sebagai fasilitator dan kontrol dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Kemudian ada penyusunan kurikulum itu harus meliputi beberapa tahap, misalnya itu perencanaan, penjaringan, masukan desain, dan pengembangan kurikulum. Kemudian ada penyusunan kurikulum itu meliputi beberapa tahap. Jadi misalnya tadi habis sama dengan yang di atas itu perencanaan, penjaringan, masukan, desain, dan pengembangan kurikulum. Sampai ke bawah itu ada kurikulum itu disusun dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masukan dari pengguna dan tuntutan kemajuan dalam masyarakat. Nah, ini untuk prosedurnya, analisis kebutuhan pembelajaran. Jadi ada identifikasi tujuan pembelajaran, kemudian ada identifikasi audien, penyusunan silabus, penilaian model pembelajaran, kemudian ada implementasi pembelajaran sampai evaluasi dan umpan balik. Nah, ini untuk diagram alurnya. Nah, ini dimulai dari pembentukan tim penyusun program pedoman MKWK, di mana nanti ada dari Warak 1, kemudian ada dari tim MKWK sendiri menyusun draft pedoman pelaksana kegiatan dengan tahap yang telah ditetapkan. Kemudian kami menerima draft pedoman pelaksanaan, kemudian pengadaan lokakarya, sosialisasi kepada dosen. Kemudian juga mitra dan memberi masukan bagi penyusunan kurikulum baru, melakukan revisi, menyetujui draft pedoman pelaksanaan sampai nanti terdapat dokumen pedoman pelaksanaan MKWK sendiri. Jadi salah satu luaran selain video sama artikel, kami juga ada luarannya yaitu dokumen-dokumen dari MKWK sendiri, seperti itu. Ada panduan tadi, kemudian ada SOP. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah dari saya, mungkin sudah panjang lebar ya menjelaskannya. Ini sebenarnya ini teks ini banyak sekali ya. Kalau dibaca semua ya bosen ya. Sampai habiskan makanannya ya. Sudah, saya kembalikan ke moderator, monggo. Baik, terima kasih Bu.